Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Denny Putra ST. Dan di Mas sini Gogon. saya akan membahas tentang Gibran ya. Mas apa ya? Bocah Gibran. Benar. Siapa nama lengkapnya itu, Mas? Muhammad Gibran Ar-Rasyid. Oke. Umurnya 14 tahun ya, Mas? Benar. Nah, jadi sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, alhamdulillah ya, pada hari ini udah jam 12 malam loh, lewat loh, udah pagi berarti ya. Saya berkesempatan hadir bersama Mas Gogon dan Mas Bembeng, ingin menyampaikan sesuatu dan menanyakan sesuatu kepada Mas Gogon dan Mas Bembeng ya. Jadi begini Mas, izin saya bertanya. Iya Mas, silakan. Ini kan Dek Gibran ya, hilang selama 6 hari ya. Benar. 6 hari gitu. Dan ditemukan dalam kondisi yang mungkin lemah, namun selamat, alhamdulillahirobbilalamin. Dan tidak ada luka yang berarti. Makanya, jadi tadi yang saya tanya Mas, apakah kembalinya Gibran pulang ke keluarga pada saat ini itu hanya kerjaan daripada Mas Ade, atau ada campur tangan kekuatan yang dimiliki oleh Dek Gibran tapi belum ibaratnya dia belum sadarin itu, atau gimana Mas? Coba Mas. Gini ya Mas, Dek Gibran ini berusaha dia mau keluar. Tetapi ilmu dia belum mencukupi. Makanya Mang Ade membantu Ade Gibran tersebut untuk mengeluarkan dari Gunung Guntur. Gini Mas, kan Dek Gibran mengatakan bahwasanya dia jumpa 5 sosok misterius di dalam Gunung Guntur yang menawarin dia makan, namun ditolak sehingga dia memakan dedaunan dan meminum air di sungai. Benar. Nah, apakah itu semua ada hubungannya dengan kemampuan spiritualnya Dek Gibran? Kemudian apakah kemampuan Dek Gibran itu yang belum disadarinya membuat 5 sosok tadi membiarkan Dek Gibran itu keluar dari Gunung Guntur? Ya. Sosok itu membiarkan Dek Gibran. Tetapi 5 sosok misterius itu tidak membuka pintu gaibnya, Mas. Oh, jadi Dek Gibran belum masuk ke dalam kampung? Sudah masuk ke pintu gaib. Cuman pintu gaibnya itu tidak dibuka oleh sosok 5 misterius itu, Mas. Dia masuk nih. Nah kan, baru itu dia mau keluar. Mau keluar dari gunung itu kan. Dibiarin aja sama sosok misterius itu. 5 sosok misterius itu. Benar. Alasannya kenapa Mas dibiarin aja? Bukankah ada yang bilang bahwasanya Gibran ini bakal jadi tumbal gitu? Kenapa dibiarkan saja pergi atau kembali atau keluar dari alam mereka gitu loh Mas? Karena Mas, ada sosok boyot gitulah Mas, kalau orang Jawa bilang ya Mas. Ada boyot di belakangnya si Gibran Mas, adik Gibran. Dan dia seperti melindungi gitu. Iya, melindungi kakek itu. Melindungi Dek Gibran. Benar. Ya Allah, alhamdulillah. Pun saya meyakini Dek Gibran itu dibisiki oleh kakek tersebut, Mas. Iya. Kayak dia bilang jangan makan ya. Benar, jangan makan. Lantas makanya dia makan dedaunan kan? Iya. Dan meminum air sungai. Kalau dari pemahaman Mas, kalau sempat dimakan atau diminum makanan yang disajikan oleh 5 sosok itu, kenapa sih Mas? Kan nggak ada kan? Atau gimana? Akibat fatal Mas. Jika fatalnya gimana? Kita memakan sajian dari orang itu Mas, berarti kita setuju kita akan memasuki dunia mereka Mas. Ya Allah. Ya. Begitu. Kalau dari kacamata Mas Bembeng sendiri Mas, kejadian seperti ini Dek Gibran ini hanya beruntungkah, atau memang kalau dari kacamata Mas dia memang memiliki kemampuan gitu Mas? Memang udah memiliki kemampuan kan.
Walaupun dia nggak sadar gitu ya mas? Iya betul. Dia memang nggak sadar sih. Memang dia tuh waktu dari lahir emang udah punya kemampuan. Gitu makanya ya. alhamdulillah dia bisa selamat dari Gunung Butur itu. Tuh. Iya. Iya, Mas. Jadi ibaratnya lah kalau Gibran sempat nggak keluar dari situ lebih daripada mungkin 10 hari. Kira-kira apa sih yang terjadi sama Adik Gibran? Dan saya sudah ngomong ya mas, membatin, ngomong sama sukmanya Mas Bembeng. Iya, Adik Gibran ternyata ingin dijadikan tumbal. Bukan tumbal sih mas, seperti pengikut. Iya. Iya, Pengikut mereka gitu. benar. Mas. Memang resikonya besar sekali ya mas kalau Benar. kita ke dalam gunung kemudian masih usia 14-an atau Benar. belasan tahun. Nggak boleh sih Kang umur segitu. Sebetulnya nggak boleh ya. Di atas 20 lah mungkin itu nggak bisa. Cuman ini kan Itu pun harus rombongan ya mas. Benar. betul itu dia kan posisi dia kan sendiri sih. Dan dia rombongan juga mas. Dia rombongan Iya, juga. cuma bisa. Bisa karena dia ngikutin sosok jelmaan mas. Itu tadi pikiran-pikiran dia, itu kawanku mau kemana, jadi dia ngikuti. Iya. Rupanya dia diikuti tadi itu. Ya itulah makhluk-makhluk itu ya yang memanggil-manggil seperti memberikan sesuatu Ya, benar. gitu ya kan mas. Hingga akhirnya itulah tadi menuju ke dimensi mereka sehingga Dek Gibran jadi terhalusinasi dan jadilah hilang selama 6 hari. Benar. Ya. Jadi kalau dari kacamata Mas Gogon sendiri ada Mas Ade ya sebagai guru apa? Kunci. Guru kunci gitu ya. Guru kunci Kuncen. Juru kunci. Kuncen. Menurut Mas kemampuan Mas Ade itu gimana Mas? Iya. Dia orangnya peka sekali mas. Dan dia selalu ritual buat si Adik Gibran ini supaya bisa keluar dari pintu gaib sosok 5 misterius tersebut mas. Kabarnya dia juga menggunakan paku. Kayak mana Mas penggunaannya itu? Iya mas. Jadi sebelum diketemukan nih mas, ini gambaran saya mas. Jadi sebelum diketemukan, Bang Ade itu memanggil Adik Gibran selama 100 kali mungkin mas. Dia memanggil terus dalam hati, memanggil, baca doa kan. Terus itulah baru itu dia tancapkan tuh paku bumi. Paku bumi. Benar. Dan dia ritual lagi mas. Ternyata Mang Ade ini dibisikin oleh perewangannya mas. Bahwasanya Adik Gibran itu ada di tepi sungai. Makanya Mang Ade itu langsung lari ke sana mas. Begitu. Nauzubillah min dzalik ya. Ya Allah. Jadi Mas kalau kayak gitu ya Mas ya. Apakah pendaki-pendaki ini harus mengikutkan spiritual seperti Mang Ade gitu Mas? Untuk melakukan pendakian yang cukup ekstrim seperti itu? Tidak. Tidak ya? Benar. Jadi kalau ada kejadian hilang lagi atau gimana itu Mas? Yang penting ya mas, jaga ucapan, jangan sompral. Harus sopan. Benar, harus sopan. Karena di dunia ini ada dunia lain, alam gaib dan dunia kita. Jadi kita harus menghormati satu sama lain mas. Oke, siap Mas. Jadi intinya kembalinya Adik Gibran kepada keluarga ini menjadi suatu pembelajaran bagi teman-teman pendaki ya Mas ya. Benar, Untuk selalu menjaga tutur katanya, menghargai walaupun mereka di sana banyak kehidupan namun tidak tampak gitu Mas ya di Iya, Mas. mata Benar, Mas. gitu. Kita cukup menghargai, cukup menjaga.
janganlah sembarangan juga ya Mas. Benar. Dalam mungkin kencing ataupun buang hajat itu ya Mas harus ya. izin dulu. Harus izin dulu ya Mas. Dan saya mengapa tuh Mas? Merekomendasi ya. Kalau mau memuncak itu Mas, sebaiknya wudhu dulu Mas. Supaya kita terhindar dari sosok-sosok gitu Mas. Iya. Itu bisa berguna tuh Mas. Yang ikuti kita lah Mas. Benar. Kita harus